Ervin Dewi Sudanto, 47 tahun, warga desa Bataan, Kecamatan Tenggarang, Bondowoso, Jawa Timur ini mendadak menyita perhatian publik, terutama warganet. Ervin maju sebagai calon anggota legislatif dari salah satu parpol peserta pemilu 2024. Namun, karena hanya bermodalkan gaji pokok dari tempatnya bekerja, Ervin nekat akan menjual ginjalnya demi mendapatkan dana besar guna membiayai kampanyenya. Ayah dua orang anak ini akhirnya membuat surat pernyataan jual beli ginjal bermeterai sebagai bukti keseriusannya. Surat pernyataan inilah yang kemudian menjadi viral di jagat media sosial. Jual ginjal ini untuk biaya operasional dan biaya logistik untuk pemenangan pemilihan calon legislatif, dan semua apa yang dihasilkan saya sendiri, terutamanya gaji pokok 50% itu untuk masyarakat, dan dana 1 miliar dana poker itu 100% untuk masyarakat. Pihak DPW dari parpol tempat Ervin bernaung sudah merespon upaya nekat Ervin tersebut dan akan memanggil Ervin untuk mendiskusikan kesulitannya mendanai kampanye calegnya. Ervin akan bertarung memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten Bondowoso di daerah pemilihan atau Dapil 1 yang melingkupi 3 kecamatan, yakni Bondowoso, Tenggarang, dan Wonosari. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Halo, selamat pagi Tova. Pagi Tasya, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya ya? Baik dong, Baik semoga ya. juga sahabat RTV yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya untuk menyaksikan informasi di Lensa Indonesia pagi hari ini. Betul, kalau gitu langsung aja yuk kita saksikan ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan. Informasi pertama sahabat RTV, kebakaran hebat melahap toko material di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ada 3 karyawan toko yang terjebak di dalam bangunan dan hingga Selasa malam proses evakuasi masih berlangsung dan api belum dapat dijinakan. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah toko material di Jalan Siliwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Warga sekitar pun tampak berhamburan di jalan untuk melihat kejadian. Sedangkan arus lalu lintas dialihkan sementara oleh petugas kepolisian. Menurut saksi, kobaran api pertama kali muncul di lantai 1 toko material, tepatnya di bagian cat dan spiritus. Api kemudian merembet dengan cepat ke seluruh bagian bangunan. Diduga kebakaran disebabkan cairan spiritus yang terkena percikan api dari las. Beberapa pegawai berusaha memadamkan api, namun saat disiram dengan air, api justru semakin membesar. Diketahui ada 3 pegawai yang terjebak di dalam toko, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Oh, bunyi ledakan. Ada ledakan, saya mau keluar. Itu teman saya mah kalau naik ke atas. Saya naik ke atas. Itu yang naik teh 1 orang atau 2 orang? Ya, 1 orang. 1 orang. Yang 1 ada di atas diem. Ada yang 1 mah di bawah kan, di bawah naik ke atas itu udah ini udah ada apinya di ininya. Ada api Di kena api di cewek cowok ada yang istri mah yang perempuan mah lagi sholat di lantai 2. di lantai 1 juga itu di lantai 1. Hingga Selasa malam, proses evakuasi ketiga korban yang terjebak di dalam masih terkendala kobaran api yang besar. Belum ada informasi lanjutan terkait proses evakuasi dan kondisi ketiga korban. Keluarga korban pun tak berhenti menangis menunggu proses evakuasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi, RTV. Ya sahabat, api juga menghanguskan sebuah gudang toko peralatan rumah tangga di Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, kobaran api yang sangat besar membuat upaya pemadaman berlangsung lebih dari 2 jam. Amukan si jago merah melalap sebuah gudang toko peralatan rumah tangga milik warga desa Bendil Jati Kulon, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur.
Asap hitam pekat terus mengepul dari gudang yang dipenuhi barang-barang terbuat dari plastik pada Selasa sore. Hal ini pula lah yang membuat upaya pemadaman berlangsung lama, yakni lebih dari 2 jam, hingga harus mengerahkan 3 mobil water cannon dan 2 truk suplai air. Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung dimaksimalkan untuk pemadaman karena yang terbakar itu benda-benda yang mudah terbakar kayak plastik atau jenis gerabah. Api sendiri pertama kali terlihat sekitar pukul 4:30 sore saat karyawan bersiap menutup toko. Sudah besar itu. Ada mobil juga masih di dalam? Mobilnya itu kalau belum dipindah itu ada 301. Waktu terjadi kebakaran karyawan bisa keluar semua? Bisa. Dia sempat mengambil barang-barang untuk diamankan. Ya. Dipastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Namun pemilik toko dipastikan merugi hingga ratusan juta rupiah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Budi Sutrisno, RTV. Puluhan remaja terpaksa mendorong motor mereka sejauh 1 km setelah terjaring razia balap liar dan knalpot brong. Ya, ini setelah pendataan, petugas menilang para remaja ini dan menahan motor yang berknalpot brong maupun yang tidak memiliki surat. Puluhan remaja tanggung ini harus menuntun sepeda motor mereka sejauh 1 km. Bukan karena kehabisan bensin, mesin yang rusak, apalagi ban yang kempes ya. Aksi dorong motor ini berlangsung karena mereka terjaring razia balap liar di Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Dan sebagai salah satu hukumannya, mereka harus mendorong sepeda motor dari lokasi balap liar hingga ke kantor Satlantas Polres Semarang. Razia digelar menindaklanjuti laporan masyarakat tentang aksi balap liar yang membahayakan. Selain itu, warga juga terganggu oleh bisingnya knalpot brong yang digunakan para pebalap amatir ini. Kita dapatkan banyak sekali knalpot brong yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar pemakaian. Untuk kendaraan tadi terjaring 55 SPM. Untuk pengendara dan pembonceng ada 72 orang. Setelah dikumpulkan, para remaja ini ditilang. Sementara itu, petugas menahan sepeda motor tanpa surat kendaraan maupun yang menggunakan knalpot brong. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasaluka Dinata, RTV. Kita ke berita kampanye Capres, sahabat RTV. Kurang dari sebulan menuju pemilu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memanfaatkannya dengan bersafari di provinsi kelahirannya di Topan. Iya, kali ini mantan Gubernur Jawa Tengah itu berkeliling Kabupaten Pekalongan bersama ratusan anggota komunitas skuter klasik. Ini anak motor semua. Melanjutkan safari kampanye di provinsi yang pernah dipimpinnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memilih bercengkrama dengan komunitas skuter klasik di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Di kota santri ini, mantan Gubernur Jateng itu berbincang santai dengan ratusan anggota komunitas tersebut di sebuah kafe. Bahkan Ganjar sempat memesan kopi hitam untuk mencairkan suasana. Setelah berdialog penuh keakraban, Ganjar pun bersiap untuk menjajal salah satu skuter klasik bersama seluruh anggota komunitas. Tak lupa, Ganjar juga mengkampanyekan pemotor agar tertib berlalu lintas. Pakai helm, tertib lalu lintas, bayar pajak. Oh, keren. Kalau knalpot brong gimana, Pak? Mundur dikit yuk. Buana untuk knalpot brongnya gimana, Pak? Ya, nggak usah dibrong. Kabupaten Pekalongan adalah satu dari 35 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang sudah mengumumkan daftar pemilih tetapnya, yakni sebanyak 734.636 pemilih. Sementara Jateng sendiri memiliki total DPT 28,2 juta pemilih dengan proporsi pemilih laki-laki dan perempuan yang nyaris seimbang.
Lantas mampukah Ganjar menjadikan provinsi kelahirannya itu menjadi lumbung terbesar perolehan suara dalam Pilpres 14 Februari? Sangat layak dinanti. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Ahmad Ujeroban, RTV. Jelang debat, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengambil cuti 3 hari untuk berkampanye. Ya, dalam kunjungannya ke Warakas, Jakarta Utara, Gibran menyapa warga sambil membagikan buku dan susu gratis. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka langsung dikerubungi emak-emak saat tiba di permukiman padat di Warakas, Jakarta Utara. Gibran juga dipakaikan selendang warna hijau sebagai tanda dukungan. Gibran mengambil cuti selama 3 hari untuk berkampanye jelang debat keempat Pilpres. Dalam kampanyenya kali ini, Gibran menyapa warga sambil membagikan susu gratis dan buku tulis. Gibran juga memeriksa pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga dan berdialog untuk menyerap aspirasi warga. Bertemu dan bersilaturahmi dengan warga aja. Tadi juga ada pemeriksaan kesehatan gratis, cek tensi dan lain-lain. Ya, itu aja. Warga tadi kepada Mas Gibran apa aja, Mas? Belum, nanti habis ini kita dialog dan menyerap aspirasi dari warga. Kehadiran Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 dianggap mewakili generasi milenial dan generasi Z. Strategi ini mungkin bisa menggait pemilih pemula di DKI Jakarta yang mencapai 801.000 pemilih atau 9,7% dari total DPT. Selain itu, jumlah emak-emak atau perempuan di dalam daftar pemilih tetap DKI Jakarta tidak bisa dianggap enteng. Dari DPT 8,25 juta pemilih, jumlah pemilih perempuan mencapai 4,17 juta pemilih atau 50,5%, alias lebih besar dari pemilih laki-laki yang hanya 4,08 juta pemilih. Apakah strategi yang mengincar emak-emak dan pemilih pemula bisa berhasil dalam menggait suara pemilih di DKI Jakarta pada pemilu besok? Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Muhammad Rinto, RTV. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui para nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Jembatan Puri Sorong, Papua Barat Daya. Ya, Anies berjanji memastikan pasokan BBM untuk kebutuhan para nelayan. Ratusan warga tampak antusias memadati Pelabuhan Pendaratan Ikan Jembatan Puri untuk menemui calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam kesempatan itu, baik pedagang maupun pembeli berusaha mendekat untuk bisa bersalaman dengan Anies. Anies pun sempat berdialog dengan beberapa pedagang untuk menyerap keluhan dan aspirasi para pedagang ikan di pasar. Menurut Anies, banyak pedagang yang mengeluhkan kondisi pasar yang tidak beratap. Selain itu, para nelayan juga mempersoalkan masalah modal dan bahan bakar minyak. Program kami terkait perubahan adalah mengadakan solar di tempat-tempat yang menjadi sentra kegiatan nelayan perikanan. Pasokannya harus ada kepastian, sehingga mereka bisa melaut sesuai dengan kebutuhan. Papua Barat Daya merupakan provinsi baru melalui pemekaran pada tahun 2022. Dengan luas 39.167.000 km persegi, provinsi ini terdiri dari 6 kabupaten kota dan kota Sorong sebagai ibu kotanya. Di usianya yang masih sangat muda, tingkat kesejahteraan para nelayan di provinsi ini memang sudah seharusnya memerlukan perhatian. Bahkan sebelum pemekaran, indeks nilai tukar nelayan di Papua Barat hanya berada di level 92,71% atau di urutan kedua paling rendah. Level indeks tersebut mengindikasikan bahwa nelayan mengalami defisit atau pendapatan yang lebih kecil dibanding pengeluaran. Jelang pemilu 2024 ini, ada 440.826 pemilih di Papua Barat Daya dengan jumlah pemilih terbanyak di kota Sorong. Meski jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan provinsi lainnya, namun tetap saja pemilih di sana memiliki potensi untuk menentukan hasil pemilihan presiden nanti. Lalu, akankah para pemilih di Papua Barat Daya terpikat dengan program yang dijanjikan Anies? Tim Liputan, RTV.
Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu. Selamat beraktivitas. Dan sampai jumpa.